Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kuliah data mining kita lanjutkan ya. Sekarang menginjak kepada neural network ya. Apa neural network itu? Dapat dikatakan bahwa neural network dapat mempelajari pemetaan input data ke output data ya. Neural network merupakan model komputasi yang terinspirasi oleh prinsip-prinsip mengenai bagaimana cara otak manusia bekerja. Mereka dapat mempelajarinya dari data, mereka mampu menggeneralisasi dengan baik ya, dan mereka tahan dengan kebisingan. Biasanya jaringan saraf digunakan untuk masalah-masalah seperti klasifikasi ya, classification, prediksi, pengenalan pola, pattern recognition, pendekatan, approximation, dan asosiasi. Mereka hanya perlu belajar dari beberapa data sampel, dan setelah mereka telah mempelajarinya, mereka dapat bekerja dengan input data yang tidak diketahui ya, atau bahkan input data yang bising. Bising artinya yang sedikit kacau lah ya, maupun tidak lengkap. Secara umum, neural network adalah jaringan dari kelompok unit pemroses kecil yang dimodelkan berdasarkan jaringan saraf manusia. NN atau neural network ini merupakan sistem adaptif yang dapat berubah strukturnya untuk memecahkan masalah berdasarkan informasi eksternal maupun internal yang mengalir melalui jaringan tersebut. Secara sederhana, NN adalah sebuah alat pemodelan data statistik non-linear ya. NN dapat digunakan untuk memodelkan hubungan yang kompleks antara input dan output untuk menemukan pola-pola pada data. Secara mendasar, sistem pembelajaran merupakan proses penambahan pengetahuan pada neural network yang sifatnya kontinu. Sehingga pada saat digunakan, pengetahuan tersebut akan dieksploitasikan secara maksimal dalam mengenali suatu objek. Neuron adalah bagian dasar dari pemrosesan suatu neural network. Di bawah ini merupakan bentuk dasar dari suatu neuron ya. Bentuk neural network. Secara umum, terdapat 3 jenis neural network yang saya gunakan berdasarkan jenis networknya, yaitu single layer neural network ya, single layer, multi layer perceptron neural network, recurrent neural network. Single layer neural network. Neural network ini memiliki koneksi pada inputnya secara langsung ke jaringan output. Nah ya, input ke output langsung ya. Single layer neural network. Jadi neural network ini sangat terbatas, hanya digunakan pada kasus yang sederhana. Satu lapisan, single layer. Multi layer perceptron neural network. Jadi neural network ini memiliki layer yang dinamakan hidden ya, tersembunyi. Di tengah layer input dan output, hidden ini bersifat variabel, dapat digunakan lebih dari satu hidden layer. Nah ya, ada hidden layer. Ini hidden layer ini ada satu nih. Ini. Hidden input output ya. Gambar di atas menunjukkan sebuah jaringan saraf sederhana yang dibuat dengan easy neurons. Jadi jaringan ini disebut multi-layer perceptron ya, dan itu merupakan salah satu jaringan yang paling umum digunakan. Recurrent neural network. Neural network jenis ini memiliki ciri yaitu adanya koneksi umpan balik dari output ke input ya. Dari output ke input. Nah ini dia ya. Recurrent neural network. Input, kemudian ada output, ada umpan balik ya. Ke sini lagi. Ada umpan balik. Kelemahan dari jenis ini adalah time delay akibat proses umpan balik dari output ke titik input ya. Itu kelemahan recurrent network. Kegunaan neural network. Pengenalan karakter optical karakter recognition ya. Pengenalan citra image recognition. Pengenalan sidik jari, fingerprint recognition. Prediksi saham ya, stock prediction. Prediksi taruhan di spotnya, bets prediction ya. Mungkin judi ya. Kontrol komputer untuk karakter game. Computer control game characters, model statistik ya, statistical modeling, data mining. Langkah-langkah mengolah data menggunakan reminder untuk neural network ya. Bisa bila Anda sudah masukkan data, apakah import, apakah memakai data yang sudah ada di sampel dari ini aplikasi
lebih mana nih? Cara di Excel di bagian operation, lalu drag ke lembar kerja ya. Ini kan, ambil data, bisa langsung sini, di Excel ya. Lalu cari lagi delete yang ada di bagian operation, lalu drag ke lembar kerja ya. Operation di sini kan ada ketik aja bisa, network nanti keluar ya, drag. Nah, ambil bergabung ya. Kemudian satukan konektor satu dari Excel, pilih out ya. Lalu yang pilih mode. Lalu sambungan ke rest atau reset ya, di bawah kanan atau lembar kerja. Ya. Dihubungkan nah ini ya. Dari Excel, out ke sini, mode, training, mode ya. Lalu masukkan data Excel dengan setelah klik icon berkas yang ada di pojok kanan ya. Icon berkas yang ada di pojok kanan. Keluar data ya. Setelah data Excel masuk, lalu importkan lagi data yang sama untuk mendeteksi data. Nah ini ya. Importkan lagi. Setelah data masuk, next aja, next ya. Maka data akan muncul seperti ini. Nah, seperti ini data ya. Sudah muncul seperti ini, select the cell to import ya. Lalu ganti salah satu kolom ini menjadi label. Mana yang label? Terserah Anda ya, agar muncul mana data akan ditunjukkan. Terserah Anda ya, kasih label. Nah, bisa kasih label ya. Change row misalkan ya. Ini untuk salah satu kolom ya. Oke. Begitu jika sudah bisa kita jalankan dengan menekan tombol play. Nah, play ya. Ada lagi di atas. Ya. Maka hasilnya akan jadi seperti ini. Nah ini ya. Neural network. Input, output, input, hidden, outputnya ini tiga tahap atau satu lapis lah ya. Dua lapis ya. Lapis pertama adalah ini input, lapis kedua hidden, tiga output ya. Oke, pekerjaan rumah lakukan operasi neural network dengan reminder per kelompoknya. Jangan sendirian ya. Satu kelompok terdiri atas 5-10 orang memakai data yang ada di sampel pada aplikasi reminder ini. Ada saya di sampel itu, dari repository itu, ada sampel. Pilih aja, coba-coba untuk neural network ini ya. Bila sudah dapat hasil output, terus kirim ke saya, ke email saya ya. Oke, ing@malahati.ic.id ya. Oke, jelas ya neural network. Kalau Anda kurang jelas di sini, Anda boleh baca buku ini ya. Oh, hebat ini ya. Belajar data mining kan, rapid miner ya. Ya dari sini ada. Ini dari internet loh. Ya, ini orang hebat, pengarangnya hebat-hebat. Dennis Apila, Pioni Aji Baskoro, Lia Ambarwati, Iwayan Simri, Wicaksana. Pengarang hebat-hebat ya. Oke. Oke, kita jumpa minggu depan ya.